Setiap hak anak pendidikannya, ya, apa keperluan untuk pendidikannya, termasuk sandangnya, pakaiannya, dan lain sebagainya, itu mereka sama, punya hak yang masing-masing itu sesuai dengan kebutuhannya. Setiap hak anak pendidikannya, ya, apa keperluan untuk pendidikannya, termasuk sandangnya, ya, pakaiannya, dan lain sebagainya, itu mereka sama, punya hak yang masing-masing itu sesuai dengan kebutuhannya. Kita tidak tahu bagaimana mereka sebelumnya. Iya. Jadi itu yang kita upayakan, yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Juga tentang disiplin, ada waktu-waktu tertentu yang membuat anak itu patuh kepada aturan-aturan, dan ada aturan-aturan yang harus dilakukan atas keputusan bersama. Shalom teman-teman, Bapak Ibu penonton setia channel YouTube HKBP. Kita kembali lagi dalam segmen Ngojol, Ngobrol bareng Jemaat Online, episode 10. Kita masih bersama dengan Kak Evelyn Sihombing selaku Ketua Pimpinan Panti Asuhan Elim. Nah, pada segmen ini Kak, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para netizen, teman-teman yang bermain di sosial media. Jadi pertanyaan-pertanyaannya sudah disampaikan melalui sosial media HKBP Pusat. Kita langsung saja Kak, melihat layar. Ya. Ada dari Instagram @agustinasitohang07. Apakah anak-anak di panti asuhan harus jemaat HKBP? Ya, langsung saya jawab Iya. ya. Anak-anak yang sekarang berada di panti asuhan Elim HKBP itu tidak hanya jemaat HKBP. Ya, jadi terbuka untuk seluruh jemaat manapun, tapi pastinya memang prioritas jemaat HKBP. Iya. Ya. Jadi dari semua gereja boleh Kak, tapi Yang prioritasnya HKBP. Iya. Oke, lanjut Kak. Pertanyaan kedua dari @Ricky_Aritonang01. Pertanyaannya, bagaimana panti asuhan Elim menumbuh kembangkan spiritual anak-anak di sana? Ya, terima kasih buat Ricky Aritonang ya. Anak-anak di sana dididik dan diasuh, dibina spiritualnya melalui pembinaan dalam firman Tuhan tentunya, baik itu melalui ibadah, doa yang sudah mereka lakukan sejak mereka bangun tidur, makan pagi, makan siang, bahkan sampai malam. Juga dengan penelitian Alkitab yang mereka hidupi juga, yang kita upayakan. Tentunya mengajarkan mereka firman Tuhan tidak hanya secara seremoni, tapi juga sebagaimana firman Tuhan katakan. Ketika duduk, ketika berjalan, kita juga sampaikan hal-hal seperti itu di dalam kebersamaan mereka. Ketika melakukan kegiatan mereka sehari-hari, kira-kira seperti itu. Termasuk tadi yang saya sampaikan, kita ada ruang doa di mana anak-anak boleh berdoa secara khusus di tempat itu, dan itu juga terbuka untuk umum para jemaat yang datang, kira-kira seperti itu. Iya. Selanjutnya nih Kak, pertanyaan dari Facebook atas nama Rita Sinaga. Pertanyaannya, bagaimana panti asuhan Elim memenuhi seluruh hak anak-anak secara merata, seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan? Iya, yang kita upayakan selama ini adalah setiap hak anak pendidikannya, ya, apa keperluan untuk pendidikannya, termasuk sandangnya, ya, pakaiannya, dan lain sebagainya, itu mereka sama, punya hak yang masing-masing itu sesuai dengan kebutuhannya. Kan kalau dia kuliah pasti berbeda-beda biaya yang dikeluarkan, itu haknya sama sesuai dengan kebutuhannya. Demikian juga kesehatan, prioritas kesehatan dalam arti waktu bulan Mei contohnya kita terpapar COVID, itu ada 15, itu semua kita berikan apa yang terbaik untuk mereka. Kita tidak lihat apakah si A, si B, tidak. Semua anak itu harus sembuh, doa kita bersama dan usaha kita bersama.
termasuk tadi yang saya sampaikan juga ada yang harus operasi kita lakukan, tindakan yang seharusnya dilakukan untuk anak, kira-kira seperti itu. Iya. Termasuk tadi perlindungan dari kekerasan juga, semua anak kita jaga untuk tidak terjadi tindak kekerasan baik sesama ataupun antara pengasuh dengan anak, kira-kira seperti itu. Iya. Jadi ada jaminan ya Kak bahwa Ya, semua anak memiliki hak yang sama ya Kak? ya. Ya. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Roni Sialagan. Apa komitmen Panti Asuhan Elim dalam mensejahterakan anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan bagaimana Elim memberi pengajaran disiplin kepada anak dengan cara yang tepat? Ya, jadi untuk menyejahterakan anak yang masih dalam pertumbuhan, ada usia 3, 4, 5, 6 tahun, eh, kita berikan kebutuhan yang sangat perlu bagi mereka di usianya. Vitaminnya, susu, eh, gizi yang secukupnya, yang bagaimana anak-anak itu tumbuh kembang dengan sehat. Karena jujur, kita harus akui kita tidak tahu bagaimana mereka sebelumnya. Iya. Jadi itu yang kita upayakan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Kira-kira seperti itu. Jadi juga tentang disiplin, kita ada waktu-waktu tertentu yang membuat anak itu patuh kepada aturan-aturan, dan ada aturan-aturan yang harus dilakukan atas keputusan bersama untuk kebaikan di asrama, di ruang makan, di ruang berdoa, dan keseharian. Juga ada sanksi atas hukuman misalnya, atau hukuman tentunya membersihkan lebih seperti itu, atau hal-hal yang masih dalam kategori tidak kepada hal yang dihubungkan dengan kekerasan, itu pastinya. Itu sangat tidak kita perbolehkan, kira-kira seperti itu. Ya. Pertanyaan terakhir nih Kak dari teman-teman netizen atas nama Mikael Sihombing. Bolehkah Ibu menjelaskan tentang tindakan yang dilakukan pihak Panti Asuhan Elim ketika salah seorang anak melakukan kesalahan yang fatal? Iya. Hal yang pertama adalah kita akan upayakan pendekatan. Ketika dia melakukan kesalahan yang fatal itu, kita bicara sebagai orang tua kepada anak, mengapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian kita berusaha untuk mengarahkan dia untuk tidak melakukan hal yang sama ke depannya. Kalau memang sangat fatal dan tidak bisa ditolerir, kita waktu ada salah satu persyaratan anak untuk masuk ke Elim adalah bahwa keluarga atau yang mewakili itu membuat surat pernyataan bahwa jika anak tidak patuh kepada aturan dan melakukan hal yang fatal, itu dikembalikan kepada keluarga. Karena mungkin keluarga boleh membimbingnya dengan lebih terbuka, mungkin seperti itu. Jadi itu yang kita upayakan. Jadi memang sampai sejauh ini kita melakukan pendekatan-pendekatan. Jadi ketika pun dia kembali kepada keluarga, tidak karena ada sakit hati atau ada hal yang berbenturan. Semua kita upayakan untuk kebaikan anak. Agar apa yang dia lakukan juga tidak terprovokasi atau terkontaminasi kepada anak-anak yang ada di dalam panti. Kira-kira seperti itu. Ya, pertanyaan dari saya sendiri nih Kak. Iya. Saya penasaran. Iya. Apakah ada batas maksimal anak-anak berada di panti? Misalnya tadi Kakak sebutkan ada Iya. berrentang usia ya Kak, anak-anak berada di panti. Boleh nggak mulai dari bayi sampai nanti anak tersebut jadi mahasiswa dia berada di panti? Atau ada batas maksimal bahwa setiap anak itu hanya boleh berada di panti 5 tahun gitu Kak? Iya, jadi saya juga tadi ada yang tertinggal hal seperti itu. Jadi di Panti Asuhan Elim itu menerima anak usia 3 tahun sampai 13 tahun untuk masuk. Mereka berada di situ mengikuti pendidikan, ya. Ketika dia punya akademis baik, karakter baik, dia akan sampai ke bangku kuliah. Ketika dia hanya tamat SMA atau SMK, memilih untuk mandiri, namanya di sana mandiri, gitu.
mandiri, kembali ke keluarga, kita perlengkapi. Jadi ada anak kita yang SMK jurusan kecantikan. Saya cuma sampai di situ, Ibu. Saya tidak melanjut kuliah. Kita beri waktu dan kita fasilitasi untuk dia les kecantikan di salon setahun lebih. Jadi dia keluar di Elim itu sudah punya skill. Dia sudah bisa melakukan pekerjaan, kira-kira seperti itu. Demikian juga yang STM, nah seperti itu. Kalau dia tidak mau melanjut kuliah, kita buat dulu dia ikut pelatihan. Kita fasilitasi, kita perlengkapi dia. Karena itu harapan kita ketika dia kemanapun dia berangkat nanti, anak-anak itu sudah punya skill, sudah punya modal untuk bisa melakukan pekerjaan. Jadi demikian juga nanti yang kuliah, mereka juga kita adakan komunikasi dengan banyak sekali para orang-orang yang memberi perhatian, pemerhati Elim yang boleh membukakan lapangan pekerjaan gitu. Jadi kita adakan komunikasi sehingga mereka punya tempat dan pekerjaan yang sudah boleh mereka nikmati nantinya. Jadi mereka nggak hanya kita lepas seperti waktu saja. Jadi kami lebih suka menyebutnya sekarang anak-anak kami yang merantau, kira-kira seperti gitu. Jadi anak-anak kita yang merantau, kira-kira seperti itu. Itulah. Jadi ini saya tambahkan satu lagi adalah mana tahu ada jemaat atau siapapun yang mau atau punya kerinduan ada anak jemaat atau siapapun yang mau ke Elim, persyaratannya itu 3-13 tahun dan ada rekomendasi dari pendeta. Jadi karena kita belakangan ini juga survei, benar nggak kira-kira seperti itu. Termasuk juga ada nanti surat penyerahan dari orang tua, kelengkapan administrasi itu ada KK, ada surat dari kelurahan juga pernyatakan memang dia keluarga kurang mampu, dan juga ada surat kesehatan itu juga perlu karena mengantisipasi mungkin ada penyakit bawaan atau apa yang perlu kita antisipasi ke depannya dalam proses perjalanannya ketika dia ada di Elim gitu. Termasuk juga tadi ada surat pernyataan kalau tidak patuh aturan dan melakukan hal yang fatal yang tidak bisa kita tolerir, itu akan dikembalikan kepada keluarga tapi dengan komunikasi yang baik. Jadi itu yang boleh saya sampaikan, atau jemaat atau siapapun ada yang mau kita bawa ke Elim. Sebagaimana nama Elim itu. Elim adalah tempat persinggahan di mana semua anak-anak diperlengkapi, diberikan apa yang terbaik untuk boleh dia melanjutkan perjalanan hidupnya ke akan datang. Seperti itu. Iya, terima kasih Kak untuk waktunya, boleh berbincang-bincang bersama kami. Ya, terima kasih juga buat undangannya. Ya, demikian teman-teman Bapak Ibu, bincang-bincang kita bersama Ketua Pimpinan Panti Asuhan Elim HKBP dalam segmen Ngojol. Kita masih akan terus berbincang-bincang dengan tema-tema yang lebih menarik ke depannya di dalam episode-episode selanjutnya. Terima kasih, shalom dan salam sehat untuk kita semuanya.